Para saudara-saudara, para sahabat, para teman, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama kita baca surat Al-Fatihah. Mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan surat Al-Fatihah dan keagungannya, kemuliaannya dan rahasia-rahasia yang ada dalam surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa jadikan kita selaku hamba-Nya yang selalu merasa di dalam perhatiannya, dan senantiasa Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah, Allah berikan mahabbah, Allah berikan ma'rifah. Keluarga kita, anak cucu semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada kurang sehat, Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, panjang usia dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada berikhtiar, berusaha, berkasab dalam maisha, senantiasa diberkahi, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dagangannya, usahanya laris setiap hari, banyak pelanggannya ya, dari mana saja, dan semoga rasa-rasa yang ada di dalam hati, rasa khauf, rasa khawatir, rasa was-was, rasa gelisah, semoga Allah hilangkan, Allah ganti dengan kegembiraan di dalam kalbu kita semuanya. Ilaha jinniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa junudihi wa ansurihi wa ila hadrati sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati sultanil awliya Syekh Syekh Al-Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa rasul Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi wa ila hadrati Sayyid Junaidi Al-Baghdadi wa ila hadrati Sayyid Syabil Hasan Asy-Syajili wa ila hadrati Syekh Al-Mujibi wa ila hadrati Mukash Al-Harani wala hadra Syekh Ahmad Rifai Ahmad Wad Rifai wala hadrati Syekh Sayyid Al-Abidin wa Syekh Abdul Sadiq wala hadrati Jamil Anbiya Mustari Jamil Malaikatil Qarrabin Al-Qurbiyin wa Ruhani Karam Al-Katibin, khususan ila hadrati Nabil Habib Ahmad Bil Abbas wal Yabid Malkan bi Jasadi wala hadrati Jami'al Awliya Us-Salihin ومشايخ الأرض إلى المقارب ولجميع الصوفية كما كانوا في برها وبحرها لجميع سلسلة القادرية ونقشبندية ولجميع العلماء العاملين والصالحين والراشدين وراشدين من المفسرين المحدثين والقراء والفقهاء والحكام إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وخالاتنا وأجدادنا وجداتنا وأحبابنا ila arwahil hadirin hajal majlisul mubarak taqamadahum Allah birahmatihi wa nafa'ana Allah bi'ulumihim wa asrarihim wa karomatihim wa ma'unatihim lana wa li awladina wa zurriyatina wa azwajina wa talamizina wa ahbabina bidin wa dunya wal akhirah syairillah ilahumul fatihah ila masyaitan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, nantiasa Allah memberikan rahmat alaihi kepada baginda Nabi wasallam, memberikan keselamatan dan kesejahteraan
Ukfulu li bisittin akfulu lakum bil jannah. Akfulu li bisittin, tanggunglah, penuhilah li tentang apa yang telah aku sampaikan di sitin dengan 6 perkara. Akfulu ya, akfulu lakum bil jannah, niscaya aku tanggung, aku jamin, aku penuhi lakum buat kalian bil jannah dengan surga. Idza haddasa ahadukum fala yakzib, apabila salah satu di antara kalian berbicara, fala yakzib, maka janganlah ia berdusta. Wa idza utumina fala yakhun, dan apabila salah satu di antara kalian diberi kepercayaan, fala yakhun, maka janganlah berkhianat. Wa idza wa'ada fala yukhlif, dan apabila salah satu di antara kalian itu diberikan sebuah berjanji, kalian itu berjanji, fala yukhlif, maka jangan mengelakkannya, membelakanginya, jangan kufu aidikum, jagalah aidikum, kedua tangan kalian, waghuddu absarakum, dan peliharalah, lindungilah, jagalah pandangan kalian, wahfazu furujakum, dan peliharalah, jagalah aurat kalian. Ajal hadisu rawahu Tubrani, ukfulu li bisittin akfulu lakumul jannah. Ini hadis yang selanjutnya diriwayatkan oleh Tubrani. Ukfulu li bisittin akfulu lakumul jannata, idza tahaddastum fala takzibu, wa ja'u timtum fala takhunu, wa idza wa'adtum fala tukhlifu, ihfazu aydiyakum wa absarakum wa furujakum. Kemarin Allahu a'lam, kemarin bagaimana dinasihatinya kita oleh Sultanul Auliya As-Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Efek dari sebuah keburukan tentang tulul amal, banyaknya, tingginya, melambungnya angan-angan, melambungnya harapan yang belum tentu terjadi. Air seember ditumpahkan mengharap hujan dari langit, padahal belum tentu terjadi. Walaupun mendung, belum tentu turun hujan. Air seember ditumpahin Maria, terganti ya. Ini angan-angan yang melambung itu efeknya kemarin sangat jauh sekali kepada keyakinan, menyangkut pada sebuah keyakinan seorang hamba, berubah memenuhi kemudian kepada kejiwaannya, kemudian penuh di dalam otaknya, sehingga timbullah apa yang dinamakan sifat malas, yang merupakan musuh dari setiap umat manusia. Tuh, sorry ya, kalau angan-angannya itu melambung. Makanya kalau mau tidur, ini biasanya angan-angan yang melambung itu ketika mau tidur, ya, apalagi hidupnya sendiri. Angan-angan melambung ya, apalagi dalam kondisi ekonomi, angan-angan melambung. Makanya kalau mau tidur, ya udah asal ngantuk. Tadi sebelumnya kalau memang nggak mau wudhu dulu, ya banyakkan baca doa, banyakkan berlindung kepada Allah, ya. Menghadap kalau bisa ke arah kiblat, hadapannya
dan nggak usah melambung, nggak usah menghayal yang tidak itu. Lambungannya tinggi sekali. Makanya ini kudu qasdul amal, disedikitkan ya. Pengen boleh, pengen lah. Tapi kalau angan-angan tadi itu terlalu tinggi, sebab ada keinginan ya, itu berarti ada sebuah semangat buat diri dia ya, atau buat diri seseorang yang berangan-angan tadi, tapi jangan melambung yang pada akhirnya tadi berpengaruh kepada kejiwaan di. Nah, kalau angan-angan yang dapat menimbulkan sebuah semangat, semangat kerjanya, semangat usahanya, semangat ibadahnya, semangat di dalam hidupnya, itu boleh ya. Kenapa? Kalau dapat menimbulkan semangat. Ini kan tidak menimbulkan semangat, cuma angan-angan doang ya. Rumah udah bertingkat ya, mobil banyak ya tuh, kendaraan banyak dan lain sebagainya tuh. Baru tidur mobilnya udah 10. Baru tidur doang tuh ya. Nah, ini membahayakan, kosong jiwanya jadinya. Dalam kondisi itu jiwa menjadi kosong, nah, bahaya. Makanya tadi ya, bertobat. Ketika mau tidur kita bertobat, kita mohon ampun kepada Allah untuk diri kita dan untuk kedua orang tua kita. Kita mohonkan ampun ya untuk istri kita, anak kita, dan seluruh muslimin muslimat di penjuru dunia. Tuh, kalau kita akan istirahat, tuh kita lagi tidurnya aja udah sedekah ya. Orang yang beriman murah hati, mau tidur aja udah sedekah itu. Orang didoain semuanya, yang hidup kayak yang mati, ke jamil muslimin wal muslimat, semoga diampuni oleh Allah. Udah sedekah. Makanya wajar kita bangun tidur kopi udah nyaduk. Ya, bangun tidur makan rezeki udah ada, udah nyaduk. Tadinya sedekah dia sebelum tidurnya. Nah, ini efek yang bahaya tadi ya. Nah, kemudian apa? Qasiril amal, sedikitkanlah angan-angan itu ya. Majhulil kulli khadil kulli, tinggalkan ya secara keseluruhan tadi itu ya. Kemudian apa? Pakailah ya, yalbisul libasul zuhdi, pakailah pakaian zuhud, summa libasul bana, summa libasul ma'rifah ya. Kemudian kenakanlah, jadikanlah sebuah kebiasaan, sebuah pakaian kita adalah zuhud. Apa itu zuhud itu kemarin ya? Zuhud itu artinya adalah ya prinsip kehidupannya, pola kehidupannya, perilaku di dalam kehidupannya sederhana aja. Itu namanya zuhud. Walaupun harta banyak tapi sederhana aja. Sikapnya, perilakunya, bicaranya nggak pernah nyeritain hartanya. Walaupun hartanya banyak, itu zuhud namanya ya. Ini harta kagak ada, ini ceritain harta. Harta kagak ada, wajar kalau hartanya banyak cerita harta. Ini kagak ada harta, dia ceritain hartanya ya. Kalau itu juga ujung-ujungnya gitu. Kalau ya, ini zuhud ya, pola hidupnya sederhana, perilakunya sederhana, bicaranya, sikapnya, apanya aja ya, walaupun hak tadi ya. Kemudian setelah zuhud ya, zuhud ini adalah sesuatu efek jauhnya itu tidak akan menimbulkan penyakit sosial. Nggak ada penyakit sosial di dalam jiwa orang yang sudah zuhud itu. Nggak ada rasa iri kepada orang lain tentang masalah hartanya. Kalau masalah ibadah boleh, masalah ibadah kita kudu iri ya. Nggak ada sifat hasud di dalam jiwanya itu ya. Nggak ada sifat kebencian di dalam jiwanya itu ya, kepada siapapun ya, kalau dia sudah memiliki sifat zuhud. Kenapa? Kesederhanaan di dalam hidupnya itu ya. Nah, kalau masalah ibadah kita kudu iri karena
Orang yang rajin ibadah, masya Allah tuh orang puasanya rajin, ibadahnya rajin, zikirnya rajin. Kudu iri kita itu. Ya Allah, saya iri sama orang yang begitu. Itu kudunya. Ya minta kepada Allah sama orang yang rajin ibadah, orang yang rajin hadir majlis taklim, kudu iri kita itu. Setelah zuhudnya hebat, kemudian dibasul panah, ya, pakaiannya sehari-hari itu adalah panah, dirinya seolah-olah sirna, dirinya fana. Nah, ini pemahaman fana itu, ya, artinya semua yang dia lakukan, yang dia perbuat itu merupakan semata-mata adalah hanya kuasa Allah. Itu hanya kuasa, seolah dirinya fana, ya, bukan dirinya gak ada, ya, dirinya sirna, itu seluruhnya yang dia perbuat kuasa Allah. Dia sholat bukan karena dia yang sholat, akan tetapi karena digerakkan dia itu jiwanya, taufik hidayah dari Allah sampai dia menunaikan sholat dari Allah, sehingga nggak merasa jiwanya wah hebat nih, ya, sholat sampai ratusan rakaat, jidat sampai itu, wah nggak begitu, enggak, ya. Kenapa? Panah, kuasa Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya suka begitu, ya. Nah, kemudian bagaimana libasul panah itu adalah karena semua kuasanya adalah Allah. Begitu dia melihat orang yang dalam keadaan kesulitan, orang miskin, orang yang susah, atau siapa saja yang makhluk, ya, makhluk yang butuh pertolongan, kemudian dia menolongnya, dan dia tidak merasa pertolongan dia, tapi dia digerakkan oleh Allah untuk menolong orang itu, ya, ini namanya panah. Sehingga apa? Kalau belum panah, lihat timbulnya efeknya sangat negatif sekali. Begitu kita tolong seseorang, karena jiwa kita ini masih ada, belum panah, belum sirna kita itu, maka begitu orang yang kita tolong tidak mengucapkan terima kasih, apalagi balas budi, hati kita kesel, ya. Tuh orang bagaikan kacang lupa kulitnya, tuh begitu jadinya omongannya. Kenapa? Nggak panah dia, jiwanya kagak panah. Dia merasa itu adalah dia yang berbuat, dia yang menolong orang itu, bukan pertolongan yang dia perbuat atas izin Allah, atas kehendak Allah kita memberikan pertolongan itu. Nah, ini namanya panah, ya. Suatu saat orang yang kita tolong itu, lah kita tanya, lo inget dulu. Nah, ini masih belum panah nih orang, ya, belum panah nih orang, masih diinget-inget tuh, ya, kayak seolah-olah butuh apa namanya, butuh jasa, butuh timbal balik seolah-olah, ya, lo inget dulu. Gue lupa gitu. Ya, itu panah tuh, ya. Jadi menolong itu karena kita atas perintah Allah untuk saling tolong menolong, bukan karena kita bisa menolong. Yang timbulnya adalah sebuah kesombongan, ego dan takabur dan dendam, manakala orang itu tadi nggak timbal balik. Tuh orang gue tolongin terima kasih, gue kagak, udah mulai ngos aja gitu, ya. Itu belum panah jiwa kita itu, ya. Kita nolongnya itu merasa kita, ya, bukan karena kita merasa menolong itu adalah atas perintah Allah. Tuh panah tuh baru, ya. Jadi aman tuh hidupnya, ya, karena Allah semua jadi udah. Paham gak tuh? Ya, tuh paham. Yang kalau ada istilah peribahasa, susu dibalas dengan air tuba, kata siapa tuh, Pak? Dagu dangdut tuh, ya. Itu kan peribahasa umum, ya. Peribahasa umumnya begitu.
air susu kau balas dengan air tuba. Ya, ada kebaikan kau balas dengan kejahatan. Nah ini karena belum panah itu, jiwa kita itu belum panah. Kalau sudah panah, kita melakukan itu karena atas perintah Allah, tolong menolong terhadap sesama. Yes. Susah nggak tuh? Jiwa kita susah nggak begitu? Pada iman aja. Ya, susah nggak lah, ini makanya belajar begitu. Kita disuruh belajar ya untuk memperbaiki sesuatu yang kurang baik, dan untuk lebih memperbaiki kalau sudah mulai baik. Nah, ada masih di jiwa kita semacam itu, singkirkan. Kenapa? Kita udah belajar, kita udah ngaji, singkirkan itu dari jiwa kita. Nah, walaupun ya memang ada ya sabda baginda Nabi apa namanya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah ya. Barang siapa atau orang yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada orang lain, pada manusia, sama manusia, maka sama dengan dia tidak bersyukur kepada Allah. Benar tuh ya, itu benar Nabi ya, Nabi yang bicara, yang bersabda, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada orang lain, maka orang itu tidak bisa bersyukur kepada Allah. Artinya ada timbal balik ya kan. Dalam kehidupan itu ada adab, kita ditolongin sama orang, terima kasih lah ya, walaupun orang itu tidak meminta terima kasih. Orang-orang itu nggak butuh terima kasih, nggak butuh timbal balik, tapi kita kudu terima kasih, kudu timbal balik ya. Nah begitu. Untung ada ente dikirim oleh Allah ya, sampai saya tertolong ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum panah, gue yang nolong, barusan lo kagak niat gitu. Ya, kalau belum panah tuh jiwanya ya, gue yang nolongin tuh ya. Kalau sudah sempurna jadinya ya. Ya. Kemudian summa libasul ma'rifah ya, kemudian dia akan mengerti, dia akan paham, dia akan tahu dari segala sesuatu yang belum terjadi, apalagi sudah terjadi. Dia paham, belum terjadi dia udah kasih paham oleh Allah, udah ma'rifah, udah kenal, dia udah tahu dia ya, efeknya, akibatnya, nantinya terjadinya begini, yang dirasakannya begini ya. Apalagi yang sudah terjadi libasul ma'rifah, selalu merasa ya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap saat. Lupa dikit mungkin boleh, kita setiap detik mungkin nggak bisa ingat sama Allah karena masih belajar. Sejam sekali belum bisa juga. Dari pagi sampai zuhur diingatkan di waktu zuhur untuk ingat kepada Allah. Allah baik banget ya, lu harus ingat di waktu zuhur, masih waktu. Kagak ingat juga itu, kagak sholat ya. Dari zuhur diingatkan lagi sampai waktu asar supaya ingat pada Allah. Nah, terus sampai maghrib, sampai isya. Pada isya apa? Udah isya mah ya, tidur istirahat kamu itu ya, disuruh istirahat malam ya, di tengah lelapnya kehidupan umat manusia ya, dalam tengah mimpinya masing-masing, ingatlah kepada Allah ya. Allah sedang menanti, sedang menunggu ya, apa yang diperbuat dilihat oleh Allah, oleh setiap para hamba. Allah pengen tahu ya, hambanya malam ini melakukan apa, itu dilihat Allah. Oh ternyata sedang sholat, oh ternyata sedang zikir, sedang minta ampun, sedang tobat, sedang berdoa. Itu ya, Allah ingin mengetahui, padahal Allah sudah mengetahui, padahal Allah sudah maha mengetahui. Nah, setiap detik tadi sejam sekali ya, waktu sholat lah paling tidak sudah diingatkan, kita dipanggil untuk mengingat Allah ya, Allah.
Karena aqimis sholat li zikri, ya. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Aqimis sholat li zikri, itu makanya, ya. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nanti lampu sebelah itu ya, nanti lampu sebelah panah orang panah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan untuk santri, ya, sebagai pembawa acara, sebagai mubalik, penceramah, atau dia guru, pengajar, bedakan antara manusia biasa dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah telah bersabda, jangan bilang, ya, telah berkata Rasulullah, ya, katakan sama dengan ngomong, bahasa kita ngomong lebih kasar lagi, nyablak gitu jadinya, ya, biar santun ngomongnya. Kalau pembicaraan tadi atas nama Allah atau atas nama Rasulullah, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah jangan dibilang berkata sama Allah. Qala Allah Ta'ala, telah berkata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata itu ngomong, bicara, nyablak ininya ngomong, bahasa kasarnya gitu ya, nggak santun, nggak sopan. Nah, sama orang biasa mah boleh, ya. Qala Aliyun, telah berkata Sayyidina Ali, boleh begitu. Ya, selain kepada Allah mah berfirman, kalau Nabi itu bersabda orang selain itu, selain Rasulullah berkata, berbicara, ya. Raja aja bersabda, ya, sabda raja kami penuhi, gitu, ya. Bicara tuh ada perbedaannya, kadang-kadang ada kurang adab, ya. Karena baginda Nabi telah berkata Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, ngomong nggak pakai Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, telah berkata Muhammad, gitu ada dia, ya. Kita nggak boleh begitu, harus santun, harus punya adab. Apa baginda Nabi berkata dalam sabdanya, "Ugfulu li bisittin, agfulu lakum bil jannah." Baginda Nabi bilang, ya, tuntutlah, ya, tangguhkanlah, penuhilah, gitu ya, li dari aku ini bisitin 6 perkara. Aqul lakum bil jannah, niscaya aku penuhi buat kalian itu bil jannah, untuk masuk ke surganya Allah. 6 hal. Makanya umat Islam itu kita dijamin surganya oleh Allah, ya. Dijamin surganya oleh Rasulullah. Siapa? Umat Islam, ya. Ya, walaupun ada hanya setitik keimanannya, ya, di dalam kalbunya itu dijamin. Kullu ummati yadkhuluna jannata. Seluruh umatku itu masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Artinya tidak mau apa? Yang tidak mau al-ma'asyi, orang yang maksiat itu, ya, yang maksiat kepada Rasul, yang menentang kepada Rasul, yang nggak mau ikut, ini jamin surganya. Apa yang pertama kata Rasul yang 10 tadi, yang 6 perkara itu, aqulu lakum bil jannah, idza haddasa ahadukum fala yakzib. Apabila salah satu di antara kalian, apabila ente berngomong, ya, apabila ente bicara, maka janganlah ente itu berdusta. Omongan jangan dusta. Ini sangat dipelihara ini, ya. Nanti di bab fikih ada yang dusta itu dibolehkan, boleh, tapi, ya, cuma dibolehkan. Jahada sadukum fala yakzib. Apabila kamu bicara, ya, kepada siapa saja jangan bohong. Tuh, pertama, ini kunci surga nih, ya, ini kunci surga. Kenapa? Apabila seseorang itu berdusta, 1 kali saja dusta, noda hitam, titik hitam ada di dalam kolbunya.
Dia ada titik hitam dalam kalbunya dengan sebab dia bohong. Berdusta tadi itu dalam segala hal. Ada setitik, dua kali bohong, 2 titik, semakin hitam kalbunya, ya, dengan sebab dusta. Efeknya apa? Efek kemasyarakatannya tidak dipercaya oleh masyarakat, oleh orang yang kita dustai, manakala kita sudah kejebak, sudah ketahuan tentang bohong kita. Mungkin sekali sih bisa percaya, ya, 1 kali bisa dipercaya kita, besok bohong lagi, ya, kagak bisa dipercaya. Wah, udah, ya, 1 kali. Makanya noda itu ya harus dijaga lisan kita itu. Nih, kemudian yang kedua, yang berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan akidah. Kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib dipatuhi kecuali Allah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan di dunia sampai ke alam akhirat tempat aku mohon pertolongan, tempat aku berlindung, ya, kecuali Allah. Nah, ini dusta kita di mana? Dusta kita tuh, ya, dustanya terkadang itu seringkali terjadi, ya, kita masih suka merasa ada Tuhan lain selain Allah. Ada Tuhan lain. Tuhannya rupiah. Tuhan kita tuh, ya, tuh. Kalau nggak ada rupiah, pening palanya, ya, gelisah, resah. Padahal ada Tuhan yang maha kaya, yang sangat dekat, ya, yang sangat dekat sekali di sisi kita itu, bahkan lebih dekat dari urat nadi. Kenapa? Nah, itu katanya manusia yang bisa biasa begitu, ya. Wa idza utumina fala yakhun, apabila dipercaya maka janganlah kamu itu berkhianat. Dipercaya, dititipkan, ya, dipercayakan tuh. Kamu dilahirkan dalam agama Islam, kamu dititipkan Islam oleh Allah, jangan berkhianat terhadap Islam, jangan mengkhianatinya. Ini Islam ini titipan dari Allah, amanat yang paling besar, nikmat yang paling besar. Apa sih tanda-tanda orang Islam? Di antaranya adalah mengucap 2 kalimat syahadat, sholat, dan 5 waktu, kemudian berzakat, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, dipercaya kamu menjadi muslim, dilahirkan oleh Allah, dipilih kamu oleh Allah untuk menjadi muslim, dilahirkan kepada golongan orang-orang muslim. Janganlah berkhianat terhadap Islam kamu itu, ya, teh, ya. Apa yang diajarkan jangan berkhianat, makanya itu jadi surga akhirnya. Aqulu lakum bil jannah, ya. Wa idza wa'ada fala yukhlif, apabila janji maka jangan diingkari. Kalau janji, janji-janji ini kita nih, janji-janji manis, apabila berjanji janganlah kalian ingkari. Janji bagaimana janjinya, ya, terutama janji kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, janji kepada sesama makhluk. Ini
Ini biasanya yang janji kepada sesama makhluk ini yang sering diingkari, ya. Dia berjanji, nah, makanya ucapan insya Allah tuh, ya. Ucapan insya Allah yang sering terjadi oleh kita, padahal hati itu kagak mau. Insya Allah, ya, kagak datang. Insya Allah mantap benar ya. Apalagi dewe, insya Allah, padahal kagak. Itu OTW insya Allah agak. Insya Allah. Nah, ini janji-janji nih. Banyak nanti janji itu ditagih. Ya, janji itu karena janji adalah hutang, maka janji itu harus dibayar, harus ditepati. Walaupun terlambat, ada jalan keluarnya, minta maaf. Ya, minta maaf ini, masya Allah, ya. Ada ujur syar'i saya, ya. Jadi nggak bisa, segera dikabarkan. Ya, kufu aidikum, kemudian jagalah kedua tangan kalian itu. Jagalah kedua tangan kalian, karena apa yang diperbuat oleh tangan kita itu, ini akan ditanyakan nanti di yaumil qiyamah. Ya. Ini jari kita ditanyakan, ngetik apa kamu? Kamu yang ngetik fitnah di situ, ada saksi. Ya, ini ditanyakan nanti di yaumil qiyamah. Mengetik kebencian, menyebarkan kebencian, hoak dan lain sebagainya, ini jadi saksi nanti di yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagi kita itu seringkali dianjurkan, ya, bahkan wajib, ada yang sunnah juga, itu seringkalilah atau sering-seringlah kita itu berwudu, ya, karena dengan dosa-dosa yang semacam itu, dengan wudu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dosa kita di tangan, kaki, semuanya nanti di saat ditutup, ya, lisan kita, tangan kita itu bicara di hadapan Allah, kaki kita bicara di hadapan Allah. Di saat lisan tidak bisa diizinkan dan tidak diizinkan oleh Allah untuk bicara. Wa ghuddu absarakum, ya, kemudian jagalah penglihatan kalian itu, pandangan kalian. Ya, ini paling berat. Ya, ini paling berat katanya, ghuddu absarakum. Ya, jagalah pandangan kalian itu. Wahfazu furujakum, dan peliharalah, ya, jagalah furujakum, para kalian, alias aurat kalian itu. Dan dalam makna luas, ya, aurat yang tertutup, faraj ada yang bagian sensitif, itu yang harus dijaga, ya. Jangan sampai aurat kita itu, faraj kita itu melakukan sesuatu yang bukan haknya, ya, sesuatu yang tidak halal, ya. Ini harus dijaga tuh, terutama, ya, anak muda, ya, para remaja itu, ya, para santri itu harus dijaga. Maka ada doa tuh, kalau kita istinja ada doanya tuh, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahis, ya. Tak pada Allah tuh ada doanya. Doain Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahisi, ya. Ayo baca Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahis. Ya Allah, sucikanlah, semoga Engkau sucikan kalbu saya ini. Betul. Ya, kalbu kita sucikan oleh Allah. Dan kemudian minta lagi kepada Allah supaya Allah jaga, ya, supaya Allah baguskan aurat kita. Aurat kita dijaga oleh Allah, faraj kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagaimana tuh? Biasanya
kita istinja sekaligus di atas lubang tuh, ya. Biasanya istinja di atas lubang, kita nongkrong di situ. Ya. Itu tadi ayat Quran bukan? Hah? Bukan ayat Quran ya, tapi itu doa. Sebaiknya ya itu baca di dalam hati untuk berikhtiar, untuk hati-hati. Kalau setelah kita pindah bukan di situ istinjanya, baca itu Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, ya, wa hasin farji minan awahis. Insyaallah tolong jaga. Ada dua hadis ini yang berkenaan dengan hadzal hadis rawahu Tubrani, ya. Ini juga ada hadis, adapun hadis yang ini ada riwayat oleh Tubrani, ufulu li bisitin, ya, akfulakumul jannah, ya tahaddastum fala taksibu. Yang ini sama, cuma kalimatnya yang beda. Ya, sama hadis yang di atas, cuma kalimatnya yang berbeda. Nanti punya ya. Idza soffa sirruka, apabila batin kamu sudah jernih, wattahada, dan batin kamu sudah bersatu, satu fokus, sami'ta du'a rabbika min ghairi wasitatin, kamu akan mendengar bisikan Tuhan kamu tanpa melalui pelantara. Di dalam kalbu kamu itu seolah Allah berbicara, Allah berbisik, ya. Allah menyentuh kalbu kamu, kamu mendengarnya, ya. Bisikan, bicara. Tadi Tuhan kamu mana? Apabila batin kamu itu sudah bersih, sudah jernih, ya, sudah nggak ada sifat-sifat lainnya. Tadi sudah penuh tuh ya, dan zuhudnya, panahnya, makrifahnya, sifat-sifat buruknya sudah dibersihkan semuanya. Nah di sini ya, wattahada, dan kamu itu bersatu, dan sudah fokuskan. Ya. Sami'ta, niscaya kamu mendengar doa rabbika min ghairi wasitatin, ya, kamu mendengar bacaan atau bicaranya Tuhan kamu, ya, min ghairi wasitah, tanpa melalui pelantara. Allah berbisik di dalam hati kamu itu, ya. Allah yang berbisik nih, yang bicarakan, sampai digerakkan oleh Allah kalbu kita itu untuk terperanjat melakukan ibadah kepada Allah. Ini digerakkan kalbu kita, batin kita, Allah yang menggerakkannya. Apalagi sampai seolah-olah orang itu tersenyum di hadapan Tuhannya, dan Allah pun tersenyum terhadap dia. Kalau tadi batinnya itu sudah jernih, dia seolah tersenyum, dia paham, dia ngerti, dia ma'rifah, ya, dia paham, tersenyum dia itu, oh, ya. Nah ini seolah-olah tadi, kalau batin sudah seperti itu, karena fokusnya hanya satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Para jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengarahkan kalbu kita terus, ya, membimbingnya, membawanya ke hadapannya, ke pintunya, untuk senantiasa kita selalu, ya, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kerendahan hati dan penuh rasa syukur kita kepada Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ya Badai karim wa badai rahim, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Hanan, ya Hanan, ya Hanan, ya Manan, ya Man,
wa ya Dayyan wa ya Dayyan wa ya Dayyan ya Allah. Ya ilahana ya ilahana ya ilahana wa ya ilahal alamin. Anta rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Anta rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Anta rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. La ilaha illa anta ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.